Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Gusliana dan saya bersama teman-teman saya. Di sini ada Rahmatul Karimah dan yang kameramen di sana ada Wardatul Baida. Kami adalah mahasiswi YN Antasari Banjarmasin dari Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Matematika. Ya, di sini kami akan memperlihatkan hasil kerja kelompok kami dalam membuat sebuah program pada C++. Untuk kita ketahui bersama bahwa pemrograman dasar C++ itu terdiri dari bahasa pengkodaan dan fungsi atau nilai. Pada konsepnya, pemrograman C++ itu merupakan metode yang sangat tepat karena terdiri dari langkah-langkah yang terstruktur dan penulisan secara sistematis yang nanti akan dikerjakan untuk menyelesaikan masalah dengan bantuan komputer. Ya, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang pemrograman yang kami buat, ada baiknya kami memperkenalkan dahulu kode atau fungsi dari perintah-perintah yang akan dikerjakan oleh C++. Di sini kami mencoba untuk membuat program dengan contoh proyek kami, yaitu membuat suatu program untuk menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Ya. Sebelum kita membuat program, pertama kita harus buat dulu header yang kita gunakan. Kami menggunakan 3 buah header di sini, yaitu iStream, deadlib.h, dan conio.h. Sehingga penulisannya dalam program dapat kita lihat langsung pada contoh proyek kami. Ya, oke, kita lihat bersama di situ ada iStream, maksudnya header. Di situ ada include dan di dalam kurung itu ada iStream. Include itu akan saya jelaskan dulu bahwa include merupakan perintah yang digunakan untuk mengikut sertakan sebuah file library. Dalam hal ini juga disebut sebagai header. Contoh di situ ada iStream di dalam, yang mana iStream itu adalah salah satu file header yang fungsinya untuk menjalankan perintah code dan kin, di mana perintah code itu berfungsi untuk menampilkan output sebuah data dalam program, dan kin berfungsi untuk menampilkan input sebuah data ke dalam program. Code dan kin itu adalah salah satu perintah dari sekian banyak perintah yang terdapat dari library iStream. Dan yang kedua di situ ada include deadlib.h, dan yang ketiga include dalam kurung conio.h. Di situ conio adalah salah satu file header yang salah satu fungsinya untuk menahan tampilan layar sebelum dilanjutkan. Nah, terkadang ada beberapa compile yang harus menggunakan titik H di belakangnya, kadang tidak. Namun juga dari beberapa file header yang harus menggunakan H, ada juga yang tidak. Artinya jika terjadi error di bagian file header saat Anda mencoba membuat sebuah program, maka coba saja Anda ubah-ubah pada bagian belakangnya, yaitu titik H tersebut. Dan selanjutnya di situ ada const float v sama dengan 3,14 titik koma, dan setelah itu ada using namespace state titik koma. Itu adalah perintah yang ditulis di bawah penulisan file header. Fungsinya untuk menghindar penulisan standar pada umumnya. Lalu kita buat fungsi utama dan menu perhitungan bangun ruang apa yang ingin kita cari. Tadi sudah kita tentukan, yaitu luas permukaan dan volumenya. Fungsi utama adalah fungsi yang akan dijalankan saat program dijalankan, sehingga setiap fungsi yang dibuat di atas tadi harus dipanggil atau dimasukkan ke dalam fungsi utama ini agar dapat dijalankan. Nah, yang dimaksud dengan fungsi utama di situ yaitu di sana ada in main buka tutup kurung, yaitu fungsi atau metode pokok yang akan memulai menjalankan sebuah program. Artinya, jika dalam satu file C++ yang di dalamnya terdapat beberapa fungsi secara bertumpukan, fungsi yang pertama dijalankan dan akan dijalankan oleh sebuah compile adalah fungsi in main buka tutup kurung, meskipun letaknya di bawah. Setelah itu ada float volume, koma, luas, titik koma, dan setelah itu enter, bool, loop sama dengan true, titik koma, enter lagi, while, loop, enter, tanda kurung kurawal buka. Ya, demikian penjelasan dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya, Wardatul Baida. Baik, saya Wardatul Baida. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya tentang bagaimana cara membuat program untuk menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Langsung saja lihat ke contoh proyek yang tadi. 3. Ya, setelah pendeklarasian variabel, di sini juga dibuat pilihan untuk bangun ruang yang ingin dihitung. Kami menggunakan fungsi sistem, yaitu
berfungsi untuk menahan tampilan seperti dilihat pada layar. Ada sistem dalam kurung tanda petik CLS tanda petik tutup kurung titik koma, kemudian ada code operator shift kiri, di mana operator shift kiri ini berfungsi sebagai operator pemasukan agar komputer segera menghasilkan output sesuai dengan input yang dilakukan. Kemudian ada spasi tanda petik selamat datang di program menghitung rumus bangun ruang tanda petik operator shift kiri NL titik koma, kemudian ada code operator shift kiri tanda petik created by kelompok 11.2 Rahmatul Karimah, Siti Gusliana dan Wardatul Baida, kurung kerawat tutup garis miring N tanda petik titik koma, kemudian ada code operator shift kiri tanda petik Anda berada pada iterasi ke strip titik 2 operator shift kiri iter operator shift kiri N L titik koma, kemudian ada code operator shift kiri N L titik koma, kemudian ada code operator shift kiri tanda petik operator shift kanan pilihan menu kami titik 2 tanda petik operator shift kiri N L titik koma. Di sini kami mempunyai 7 pilihan menu, yaitu ada kubus, balok, bola, 5 segi 4, tabung, kerucut, prisma, dan juga prisma. Lanjut langsung ke yang terakhir setelah prisma, itu ada code operator shift kiri tanda petik 0 keluar dari program tanda petik operator shift kiri NL titik koma, kemudian ada code operator shift kiri NL titik koma, kemudian ada code operator shift kiri tanda petik masukkan pilihan Anda 1 sampai dengan 7 dan 0, maka program akan keluar titik 2 tanda petik titik koma, kemudian cin operator shift kanan pil titik koma. Ya, fungsi code dan cin di sini merupakan bagian dari fungsi illustrate yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Kemudian selanjutnya membuat pilihan untuk masing bangun ruang. Di sini kami menggunakan fungsi switch case. Fungsi switch case merupakan pernyataan yang dirancang khusus untuk pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah atau banyak alternatif. Ya, seperti pada layar ada switch dalam kurung pil, kemudian ada kurung kerawal buka. Case pertama. Jadi jika kita masukkan pilihan 1, maka yang keluar adalah perhitungan volume dan luas permukaan kubus. Ya, ada code operator shift kiri tanda petik perhitungan volume dan luas permukaan kubus tanda petik operator shift kiri NL titik koma, code operator shift kiri tanda petik panjang rusuk kubus sama dengan tanda petik titik koma, cin operator shift kanan A titik koma. Jadi panjang rusuk kubus kami simbolkan dengan variabel A sesuai dengan variabel yang kami deklarasikan sebelumnya. Kemudian untuk memudahkan dalam penulisan rumus-rumus selanjutnya. Kemudian rumus volume yaitu volume sama dengan A dikali A titik koma, luas A dikali 6 titik koma, code operator shift kiri tanda petik volume sama dengan tanda petik operator shift kiri volume operator shift kiri NL titik koma, code operator shift kiri lagi tanda petik luas permukaan sama dengan tanda petik operator shift kiri luas operator shift kiri NL titik koma. Yang terakhir adalah break titik koma. Pernyataan break menunjukkan bahwa perintah siap keluar dari switch. Jika pernyataan ini tidak ada, maka program akan diteruskan ke cabang-cabang yang lainnya. Ya, ini sampai dengan case yang ketujuh. Kemudian yang terakhir setelah case ketujuh yaitu ada case 0 titik 2 loop sama dengan false titik koma break titik koma kurung kerawat tutup, code operator shift kiri NL operator shift kiri tanda petik tekan enter atau kembali ke menu awal tanda petik operator shift kiri NL titik koma. Jadi jika kita masukkan pilihan 0, maka yang keluar adalah kembali tekan enter untuk kembali ke menu awal. Yang terakhir setelah kita membuat pilihan untuk masing-masing bangun ruang, selanjutnya kita membuat pernyataan gauge, yaitu instruksi untuk mengarahkan eksekusi program ke pernyataan yang diawali dengan suatu label. Label merupakan suatu pengenal yang diikuti oleh tanda titik 2. Gauge, kurung buka kurung tutup, titik koma, kurung kerawat tutup, return, 0,
titik koma, dan yang terakhir adalah kurung kelawat tutup. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rahmatul Karimah. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Wardatul Baidah tadi. Untuk melihat apakah kita buat tadi sudah tepat dan benar, maka langsung saja ke project. Yang pertama, klik execute, langsung compile, done, close, lalu execute lagi, run, muncul sebuah program. Ini kan sudah ada programnya. Selamat datang di program menghitung rumus bangun ruang. Langsung saja kita praktiknya. Di sini kita memilih menu antara 1 sampai 7. Kita pilih misalnya 2, yaitu balok. Tekan enter. Di sana muncul panjang balok. Kita tentukan misalnya kan 3. Lalu enter lagi. Lebar balok 4. Enter. Tinggi balok misalnya kan 5. Kita enter untuk menghasilkan. Lalu di sini ada kolomnya sama dengan 60, luas permukaannya sama dengan 94. Untuk kembali ke menu awal, kita tekan 0. Enter. Lalu program ini berakhir. 2 kali kah? Ini video kah apa? Sekian presentasi dari kelompok kami. Walaupun sedikit informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Ya, kepada Bapak Dale kami ucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahannya. Maksudnya Bapak Jahriansah Dale. Dan segala kurangannya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.